Oh, tebak-tebakan. main tebak. Oh, tebak buah manggis. Seperti yang dikatakan Kak Pipit dari tadi. Di manakah aku? Iya. Saya masih di sini seperti yang dulu. Itu lagu. Ya, kita mulai ya. Hari ini ada 5 ayat firman Tuhan yang kita akan cari bersama-sama di mana letaknya berada. Yang pertama, di manakah aku? Saya tidak tunjuk orangnya dulu, tapi saya bacakan dulu ayatnya, baru minta tolong orangnya nanti siapa yang akan mencarikan letak daripada ayat yang kita sudah baca dan dengarkan. Ya, simak baik ya. Di manakah aku? Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, kalau saya lihat ini kan Kak Pipit sudah buka Alkitab. Coba Kak Pipit. Sebentar Pak, aku cari dulu di mana tadi ya. Jangan angkat contekannya. Orang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasih, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Di mana ya Pak? Waduh, aku lupa Pak. Yohanes atau? Ada yang kira-kira siapa yang Kalita mungkin bisa ambil Kak Pipit cari-cari, mungkin Kalita juga bisa bantu. Gimana ya? Lupa. Susah ya, padahal pernah mendengarnya. Sering mendengarnya. Sering mendengarnya ya. Mungkin ada yang kalau lempar Bu Esther pasti Bu Esther tahu lah. sudah senyum dari tadi. Untuk mempersingkat waktu, ya nanti Kak Pipit dan Kak Lita tetap saya kasihkan giliran ya. Mungkin Bu Esther. 1 Timotius 4 ayat 12. Itu pasti tahu, udah tahu pasti. Ya, oke, terima kasih. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Oke. Di manakah aku yang kedua? Ya, di manakah aku yang kedua? Nah, langsung aja kalau gini, biar aja kalau saya langsung bilang saja orangnya dulu lah. Coba nih. Mungkin Ibu Maya. Ya. Di manakah aku? Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Janganlah kamu sesat, kebiasaan buruk merusak kebiasaan yang baik. Ibu Maya? Bentar Pak, dicari Pak.
Perjanjian baru ya, Pak. Dikor. Ya, 1 Korintus. 1 Korintus. Betul. Nggak tahu, Pak, ayatnya. Pak, apa, Pak? Janganlah kamu sesat ya. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Satu pasal Korintus. percobaan yang kamu alami. Hmm, Pasal yang sama. Mm-mm. 1 Korintus 15 ayat 33. Oh, benar. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-33. Oke, terima kasih Bu Maya. Ya, di manakah aku yang ketiga ya? Di manakah aku yang ketiga? Saya minta tolong kepada Ibu Ruth. Selamat malam Ibu Ruth. Selamat malam. Malam. Halo Mas Bu, selamat malam Bu. Shalom. Malam. Shalom. Gitu. Boleh dong dilihat mukanya. Jangan tak naksir lagi. Begitu. Like mother, like son. Jangan yang susah-susah ya, nggak ngerti soalnya. Ini yang gampang-gampang. Oke. Yang ngomong gampang karena Iya, aku kan nggak ngerti. Dibantu Bu, bantu. Nanti ada Bu Esther bisa bantu. Oh iya, tuh Ya. tinggal Oke. tanya Bu Esther ya kan. Oke Bu ya, di manakah Oke. aku yang ketiga? Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Itu Yeremia apa Yeskiel apa Yesaya, Pak? Sambungin 2 ayat ini ya. 2 ayat ya. Namun, karena ini bersambung, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Di mana Bu Esther? Aku nggak tahu Bu Esther. Panekuk. Hah? Panekuk. Apa Habakuk? Habakuk Ya. ya? Oh Habakuk. Sebentar. Aku nyontek dulu ya. Perasaan aku aturan bawa firman gak usah lagi ditanyain Pak Eli. Ini aja gue udah gemeteran. Pak Eli mah. Yang Gimana bawa sih? firman. Bu firman. Aturan Waduh. gak usah lagi. Udah tahu gemeteran dari tadi. Pakai ditanya kasih pertanyaan lagi. Gimana tuh gue sampai bingung Habakuk di mana sih nggak ketemu. udah sabar. Dulu ya Pak Eli. Saya sabar Bu. Apalagi kalau somainya menunggu somai juga sabar juga. Mana ya? Kepada Habakuk dikit ya. 3 Bu. 3 ya. Tuh Bu Budi baik banget. Oh itu tuh. Habakuk 3 ayat 17 ya sampai 18. Iya. Thank you. Boleh dibacakan Bu. Jangan tepuk tangan dulu dibacakan. Oh ya Bu. belum ya. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ruth. Amin, sama-sama. Ya, kita masuk ke di manakah aku yang keempat ya? Oke. Manakah aku yang keempat? Bisa dibantu Kak Pipit? Lagi? Boleh? Saya bilang kan nanti masih tetap Kak Pipit. Ya. Semoga. Manakah aku ya yang keempat? Ya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan.
Aduh, di mana tuh ya? Imamat? Bukan. Apa ya? Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Sebentar, di mana ya? Berkat dan hikmat. Aduh. Di manakah aku? Aku sudah tidak menemukannya. Tinggi hati ya Pak ya? Aduh, nggak nemu Pak. Taunya apa? Amsal Pak? Bukan. Perjanjian baru. Yang ada sedengar dari ya dibantu sama ada yang bilang Amsal. Ya minta tolong siapa ya? Minta tolong Ibu Gembala. Ya. Apakah di Amsal di Imamatkah atau di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru ya? Amsal, Kak. Oh, Amsal 18. Oh. 18. Amsal 18. Iya. Amsal 18. Iya. Oke, 18 ayat. Tunggu sebentar ya, aku cari. 12. Amsal 18. Tolong dibacakan. Baik, dibacakan. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Yeay! Amin. Yang terakhir ya. Yang terakhir, di manakah aku? Yang terakhir. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, saya dengar tadi ada suaranya Pak Didi. Saya kira cuma gambar aja. Pak Didi. Halo, Pak Didi ada? Ya, gimana? Pak Didi bisa? Di manakah aku yang terakhir? Ya, apa? Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Di 2 Timotius. Terus? Nggak tahu berapa. Bentar. Saya cari. 2 Timotius 2. Ya, betul. Ayat 13. Ya, oke, betul sekali. Terima kasih Pak Didik, luar biasa. Hati-hati di jalan Pak ya. Ya, oke. Sudah selesai untuk icebreaker kita pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita mulai FA kita pada malam hari ini. Saya serahkan yang bertugas untuk yang memimpin kita di dalam ujian penyembahan. Baik, terima kasih Pak Eli. Ya, shalom semuanya. Shalom. Kita akan memulai FA kita dengan puji-pujian, menyembah Tuhan, dengan doa, dan kita akan mempelajari akan firman Tuhan. Yuk sebelum kita masuk dalam kita berdoa dulu. Bapak yang baik, untuk kasih setiamu Tuhan. Pada hari ini, Bapak kami tahu Tuhan, kami ditemukan kembali dalam kesibukan kami. Tuhan tolong untuk kami bisa masuk dalam hadirat-Mu bersama keluarga kami masing-masing. Tuhan tolong untuk kami dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami akan memulai ibadah FA kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita akan nyanyikan satu pujian. Ini lagu lama, menurut informasi dari Mama. Lagu yang sebab dia hidup ada hari esok. Jadi kita nyanyi kapela sama. Ya, kita nyanyikan pujian ini. Anak Allah, Yesus namanya menyucikan, menyembuhkan, bahkan tebus dosaku, ku kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup
esok, sebab dia hidup. Tak gentar karena aku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kita nyanyikan dari awal. Anak kalah Yesus meninggalnya, menyucikan, menyembuhkan, bahkan mati, tebus dosaku, kosong membuktikan dia hidup. Dia hidup. Dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab dia hidup. Hari esok, sebab dia hidup. Tak gentar karena aku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Puji nama Tuhan, sebab dia hidup. Ada hari esok. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam lagu penyembahan. Kita akan mempersiapkan hati kita masuk dalam doa syafaat dan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian, ini lagu lama juga. Biarlah peganglah tanganku Tuhan. Di masa-masa mendatang akan semakin dekat kita pada Tuhan. Peganglah, kita nyanyikan pujian ini. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hati ku tak dapat jalan sendiri. Katakan tanpa Rohmu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Dan kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Kudus, kudus, kudus namamu. Ku beri syukur
Simponi. Simponi indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, Nama beri kamu. nama yang dimenang, Yesus namanya. Peganglah tanganku. Peganglah tanganku. Setiap hari ku tak dapat Diri tanpa Roh-Mu. Tuhan, bawalah hidupku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak sesat mengikuti jalan. dengan kudus-kuduslah. Tidur dalam simponi indah. Ajaib Tuhan, ajaib namamu, Nama yang beri kemenangan. nama yang beri kemenangan, Yesus namanya. Nama yang beri menang. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kalita untuk doa syafaat. Oke, teman-teman, mari kita semua berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik dan maha sempurna, saat ini kami berdoa Tuhan, biarlah belas kasihan Tuhan terus turun dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, berkati bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa apapun yang terjadi di negeri ini Tuhan, akan ada hati Tuhan untuk bangsa kami. Tuhan Yesus, saat ini kami melihat Tuhan, begitu banyak bencana yang terjadi di kami Tuhan. Ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang di Sukabumi yang mengalami tanah longsor Tuhan, ataupun di daerah Sulawesi Tuhan yang mengalami banjir Tuhan. Ya Bapa, atau yang mengalami Tuhan gempa bumi Tuhan, tolong Tuhan. Tolong mereka ya Bapa. Berikan ya Tuhan mereka kekuatan Tuhan. Jangan sampai ya Tuhan hal tersebut Tuhan membawa trauma ya Tuhan untuk jiwa mereka Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan. Berikan kesatuan hati di bangsa kami ini Tuhan. Untuk kami ya Tuhan saling topang satu dengan yang lainnya ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi, Pak Yusuf Kala Tuhan, Pak Maruf Amin Tuhan. Biarlah sekiranya Tuhan kebijaksanaan itu ada dalam kehidupan Presiden kami ya Bapak. Juga ya Tuhan Yesus, kami juga ya Tuhan untuk penanganan COVID-19 ini ya Tuhan, yang menurut kami Tuhan itu ya Tuhan semakin hari semakin bertambah Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa dengan adanya vaksin yang ada, dengan adanya ya Tuhan penanganan yang cepat ya Tuhan di pemerintahan kami ya Tuhan, agar semua ya Tuhan dapat
sembuhkan ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat ya Tuhan, gembala kami Tuhan, Pak Budi Tuhan, biarlah sekiranya hikmat Tuhan, kasih Tuhan dan urapan Tuhan selalu ada dalam kehidupan Pak Budi setiap hari ya Bapak. Berikan kepada gembala kami ini Tuhan kesabaran Tuhan, kekuatan Tuhan untuk menangani kami Tuhan selaku jemaat yang ada Tuhan, ataupun segala permasalahan yang ada di setiap di gereja yang ada ya Bapak. Juga untuk ya Tuhan keluarganya Tuhan, untuk anak dan cucunya Tuhan, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Juga ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk kontrak gereja ya Tuhan yang sebentar lagi mau habis Tuhan, tolong Tuhan berikan Tuhan hikmat kepada gembala kami ini Tuhan, apa yang harus dilakukan Tuhan dan apa yang harus dikerjakan Tuhan. Ya Bapak juga untuk sekiranya dana yang ada ya Bapak, biarlah sekiranya Tuhan bila kami ya Tuhan masih berada di gereja itu Tuhan, tolong Tuhan agar Tuhan cukupkan semua dana yang ada ya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang lainnya Tuhan yang sedang ada dalam pergumulan, mereka yang ada dalam keadaan sakit Tuhan, tolong ya Bapak agar Tuhan sembuhkan secara sempurna. Mereka yang kehilangan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik ya Bapak. Juga untuk kesatuan hati Tuhan di antara kami ya Tuhan, jemaat-Mu ya Tuhan di gereja Betani ini khususnya ya Bapak, biarlah sekiranya Tuhan kami Tuhan saling topang, saling menolong, saling memberikan kekuatan satu dengan yang lainnya, karena kami percaya Tuhan bahwa Tuhan ingin melihat kami bersatu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah sekiranya Tuhan urapan yang baru juga Tuhan untuk kami Tuhan, dan untuk pembicara yang ada Tuhan, agar apa kebaikan Tuhan itulah hati Tuhan untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. 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 Sebetulnya saya mau curhat dulu. Mau curhat bentar. Saya sebenarnya dipaksa sama Bu Esther. Bukan dipaksa. Udah sebulan, Pak. Dari bulan kemarin sampai akhirnya Maya yang ambil. Pertama Pak Riki. Baru Bu Maya. Akhirnya kepada saya juga. Dan saya bergumul sampai nggak tahu dah. Tapi udah, saya cuma mau sharing sebentar aja, sedikit aja. Tapi saya percaya kalau firman yang Tuhan kasih lewat saya bisa berguna ya buat kita di awal tahun 2021 yang saya rasa kayaknya masih mirip-mirip dengan tahun 2020 ya, tapi kita percaya walaupun masuk 2021 ini banyak hal yang buat kita tuh deg-degan banget, di mana banyak peristiwa yang kurang enak banget gitu, kurang bahkan bikin tragis gitu. Kita sampai ya Tuhan 2021 ini Tuhan mau bikin apa gitu loh ke depan gitu. Tapi malam hari ini saya mau sharing tentang kehidupan Ruth yang buat saya tuh luar biasa gitu loh. Ruth ini bercerita tentang kehidupan si Ruth yang pada zaman dulu itu kan mertuanya dia si Naomi dan Pak Elimelek istilahnya ya, bukan Pak Eliasar ya, ini Elimelek. Waktu itu terjadi kelaparan di Yerusalem ya. Kalau dipikir sebenarnya Yerusalem itu sebenarnya dibilang itu kan rumah roti ya, tapi di situ terjadi kelaparan yang buat mereka tuh cukup berat ya, dan kelaparan itu berlangsung cukup lama. Setelah saya selidiki itu terjadi sekitar tahun 1375. Nah di situ Elimelek sama Naomi pergi ke itu ke Bethlehem Yehuda dan mereka sampai ke daerah Moab. Mereka sampai ke daerah Moab. Terus mereka tinggal di sana. Pak Elimelek ini meninggal, terus anaknya juga meninggal. Akhirnya tinggal Naomi bersama
kedua mantunya Orpa dan Ruth di situ. Mungkin saudara-saudara udah pada tahu ya ceritanya. Jadi saya nggak perlu banyak jelasin gitu. Nah di sini saya cuma mau istilahnya sharing tentang bagaimana Ruth mengalami satu perubahan status yang luar biasa, di mana dari seorang janda yang ditinggal suaminya yang tidak mempunyai keturunan, di mana pada masa itu seorang janda itu merupakan aib, dan janda itu zaman dulu itu tidak mempunyai hak apa-apa gitu. Bahkan kalau zaman sekarang ada pemilihan apa-apa tuh janda itu nggak punya hak untuk memilih gitu loh. Jadi nggak dipandang sama sekali kalau perempuan mempunyai status seorang janda gitu. Tapi kita tahu bagaimana akhirnya sampai Ruth bisa diangkat sama Tuhan jadi seorang istri, bukan istri orang biasa aja, tapi seorang yang kaya gitu. Jadi nyonya besar istilahnya. Di situ mungkin banyak yang udah tahu ya bagaimana kisahnya Ruth, tapi di sini kita juga mau belajar bagaimana sampai Ruth bisa punya kehidupan yang luar biasa, di mana kalau dilihat dengan dengan realita hidupnya dia yang sepertinya nggak dipandang, yang jauh daripada hal yang baik, tapi ternyata di ujungnya rencana Tuhan yang luar biasa itu boleh terjadi dalam kehidupannya gitu. Di sini yang saya tangkap ya, kita bisa lihat di Rut pasal 1 ayat 16. Kita boleh baca ya sama-sama. Rut pasal 1 ayat 16 dan 17. Di sini dibilang ayat 15. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku lebih daripada itu. Jikalau sesuatu apapun yang memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Di sini kita bisa lihat kalau Ruth itu mencintai Naomi itu dengan segenap hatinya gitu loh, dengan istilahnya dengan biasa gitu. Padahal kalau dipikir cuma mertua, bukan ibu kandung, tapi dia benar-benar mencintainya dengan segenap hati. Jadi di sini kalau saya lihat ya, harusnya kita juga punya hati yang seperti Ruth kepada Tuhan gitu loh. Bagaimana kita menyerahkan kehidupan kita, bagaimana kita mencintai Tuhan tuh dengan segenap hati. Kalau boleh pinjam istilahnya Kak Petrus Agung tuh hineni, gitu, menjadi budak karena cinta. Jadi tuh kalau zaman sekarang sih anak muda bilang tuh bucin gitu loh, budak cinta. Kita tuh cintanya nggak pakai perhitungan gitu, benar-benar gitu sama Tuhan gitu. Itu ya yang kalau saya lihat terus mendedikasikan semua kehidupannya tuh untuk Naomi gitu. Nah terus bukan itu aja, di Rut 2 ayat 7, Rut juga orang yang rajin, bukan orang yang pemalas. Kita bisa lihat di Rut 2 ayat 7 ada firman-Nya seperti ini. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika itu pun ia tidak berhenti. Jadi bukan cuma cinta, tapi kita ada action gitu. Kita juga melakukan apa yang jadi bagian kita gitu. Kita harus tetap rajin gitu, tetap melakukan apa yang seperti Tuhan mau gitu. Itu yang penting juga gitu. Terus sampai karena dia melakukannya dengan segenap hati, dengan dengan tidak main-main gitu. Sampai akhirnya
ayat 8 dan ayat 9 turut dapat satu pengakuan gitu. Dapat satu pengakuan lewat Boas gitu. Di situ ada ayat di Rut 2 ayat 8 sampai 9 itu dikatakan gini, sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang dengan yang sedang disabit orang. Ikutilah perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, janganlah mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Jadi waktu dia mengerjakan dengan segenap hati, ada kemurahan yang Tuhan kasih gitu. Ada kemurahan yang Tuhan kasih di hidupnya dia. Ada jalan-jalan yang selama ini mungkin tertutup jadi terbuka gitu. Karena dia melakukannya dengan segenap hati, dengan cinta gitu loh. Untuk membantu mertuanya ini gitu, karena dia kan itu cuma berdua dengan mertuanya. Bahkan si Rut di ayat 10 dia bilang begini, lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing. Ayat 11 si Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati dan bagaimana kau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta kepada suatu bangsa yang dahulu tidak kau kenal. Bahkan ada pengakuan dari Boas gitu bahwa apa yang dia lakukan untuk mertuanya itu luar biasa. Boas itu bisa juga menggambarkan Tuhan. Waktu kita melakukannya dengan cinta, dengan tidak setengah-setengah hati, dan kita melakukan bagian kita dengan sebaik-baiknya, ada buah-buah roh yang orang bisa lihat gitu. Di sini kan dibilang telah dikabarkan orang kepadaku. Jadi ada buah-buah roh yang dihasilkan, yang bukan yang kadang kita sendiri nggak sadar gitu. Justru orang bisa melihat itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi buat saya Ruth ini bukan orang yang sembarangan gitu. Buat saya Ruth ini luar biasa gitu. Bahkan di situ juga waktu dia mengerjakan hal yang luar biasa, ada berkat yang ajaib yang Tuhan sediakan buat dia. Kita lihat lagi di Rut ayat 14. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini, dan celuplah suapanmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas menunjukkan bertis gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Pada zaman itu, jelai dengan gandum itu beda ya. Kalau jelai itu lebih murah harganya dibanding dengan gandum. Kalau orang rakyat jelata gitu ya, rakyat menengah ke bawah makannya jelai, tapi kalau orang-orang kaya tuh makannya gandum karena harganya lebih mahal. Di sini kita bisa lihat kalau Boas itu memberikan Rut gandum. Jadi waktu kita mencintai Tuhan dengan segenap hati, ada pembedaan yang Tuhan kasih buat kita anak-anaknya gitu loh. Bagaimana kita nggak dikasih yang standar-standar, kita nggak dikasih yang levelnya di bawah, tapi kita dikasih level yang luar biasa gitu di hadapan Tuhan. Kita bisa lihat di sini bahwa Tuhan itu dengan kita nggak mau hitung-hitungan gitu. Kita berdosa aja Tuhan nggak hitung-hitungan. Apalagi kita melakukannya dengan cinta yang gila-gilaan sama Tuhan gitu loh. Jadi ada hal yang pembedaan dah yang luar biasa. Dan bukan cuma sampai itu aja. Kita lihat lagi di ayat 15. Masih di Rut ya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya dari antara bekas itu, janganlah ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Jadi Tuhan menjaga memproteksi dengan luar biasa gitu. Jadi nggak boleh ganggu deh lu, jangan ganggu kan. Dan terus di ayat 16, bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari ongkokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi sebenarnya jelai ini
agak susah gitu rontok. Tapi bos sengaja menyuruh pegawai-pegawainya itu untuk tarik sedikit supaya Ruth dapat lebih banyak. Jadi apa ya? Mungkin buat saya itu kemudahan yang luar biasa gitu. Ada orang kerja tuh ada bonus yang Tuhan kasih gitu. Buat siapa Ruth gitu ya. Terus di ayat 17, maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Satu eva itu 36 kilo. Jadi kalau kita bayangin ya, satu hari dia mungut, kalau kita dikasih mungut beras gitu 36 kilo, yang makan cuma dia berdua Naomi. Tiap hari apa nggak jadi kaya dia, ya kan? Jadi berkelimpahan gitu loh. Apa yang Tuhan kasih tuh berkelimpahan gitu di kehidupannya Ruth sama Naomi gitu. Jadi bukan kalau bisa ya, memang harus gitu, kita sebagai anak Tuhan cinta sama Tuhan tuh jangan setengah-setengah, tapi sungguh-sungguh dengan hati yang luar biasa gitu, dengan hati yang benar-benar cinta sama Tuhan. Dan terus itu yang pertama ya. Yang kedua, sikap Ruth yang kedua itu di ayat 14, kita balik lagi ke Ruth 1 ayat 14. Di situ dibilang, menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mertuanya itu meminta diri, tetapi Ruth tetap terpaut kepadanya. Jadi di sini Ruth tetap terpaut kepada Naomi. Setelah saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, terpaut itu artinya melekat atau bergantung sama Tuhan. Bahkan istilahnya tuh membangun keintiman. Jadi dia membangun keintiman dengan mertuanya, sampai istilahnya dia bukan nganggap mertuanya ini mertua, tapi bahkan lebih dari, dalam tanda kutip, lebih dari ibu kandungnya sendiri. Jadi kalau bisa di tahun 2021 ini, mari kita sama-sama awal ini ya, kita mulai memperbaharui komitmen kita sama Tuhan, di mana kita mulai cinta dengan, kalau bisa punya kasih mula-mula dan cinta yang luar biasa sama Tuhan, dan kita punya memperbaharui komitmen kita kepada Tuhan untuk terus melekat dan percaya dan menyerahkan kehidupan kita di tahun 2021 ini. Mungkin memang kelihatannya awalnya aja udah kayak begini ya kan, nggak enak, banyak bencana, banyak musibah, banyak hal yang tidak baik juga. COVID bukan tambah baik tapi tambah banyak gitu loh. Kayaknya nggak ada harapan di 2021, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang pegang kendali di kehidupan kita. Nah, saya lihat ya bagaimana kehidupan Ruth yang luar biasa ini bisa boleh jadi bayangan, jadi contoh gitu, jadi contoh di kehidupan kita, dan gimana akhirnya kita tahu Ruth ini di akhirnya menjadi istrinya Boas dan melahirkan Obed yang ayahnya Daud, dan yang akhirnya istilahnya ini dia nenek moyangnya Tuhan Yesus. Kita percaya secara rohani, kita anak Tuhan, kita ini Israel rohani, kita anak Tuhan yang kalau bilang dicangkokkan gitu. Tapi kita harus percaya juga bahwa apapun gitu yang selama ini kita lakukan, apa yang selama ini kita pikirkan, kalau kita cuma cangkokan, kita bukan anak Tuhan, yang sebenarnya nggak boleh kita punya pikiran itu. Tapi kita lihat dari kehidupan Ruth bagaimana hal yang sepertinya tidak baik, di mana ada kelaparan, seperti juga yang sekarang kita alami, ada pandemi yang kayaknya kayak begini, masuk banyak musibah, kayaknya sepertinya berat, tapi waktu kita mau mencintai Tuhan dan mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan dan punya keintiman yang luar biasa dengan Tuhan, saya percaya di 2021 ini ada pembedaan yang luar biasa buat kita anak-anak Tuhan yang berharap sama Tuhan. Begitu sharing saya. Mungkin Pak Budi mau tambahin. Terima kasih. Haleluya, amin.
Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk sharing firman yang singkat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus di 2021 ini Tuhan bukan hal yang mudah bagi kami. Kami tahu Tuhan banyak hal yang mengejutkan kami Tuhan Yesus. Banyak hal yang tidak baik Tuhan terjadi di bangsa kami Tuhan. Untuk ini Tuhan Yesus, kami perlu Engkau Tuhan lebih dari apapun Tuhan. Kami perlu pertolongan-Mu Tuhan bagi bangsa kami. Kami perlu kebaikan-Mu Tuhan. Kami perlu kemurahan-Mu Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami belajar dari Ruth Tuhan. Bagaimana kami harus terus Tuhan mencintai Engkau lebih dari apapun Tuhan. Bahkan mempunyai keintiman yang luar biasa Tuhan Yesus. Padamu Tuhan Yesus. Dan bergantung melekat terus kepadamu Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus sebagai anak-anak-Mu Tuhan untuk boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Mungkin tidak mudah bagi kami, tapi kami tahu Tuhan, Kau yang memampukan kami, Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk kami boleh melakukannya Tuhan. Berkati saudara-saudara kami Tuhan, seluruh jemaat Betani Kelapa Gading Tuhan. Kami percaya Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, apapun yang mereka alami Tuhan, Engkau tetap menolong mereka Tuhan. Kau tetap ada bagi mereka Tuhan Yesus menghadapi kehidupan di awal tahun 2021. Tuhan, malam hari ini juga Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu Tuhan. Di mana di bulan depan kami harus membayar Tuhan Yesus kontrak gereja Tuhan. Yang kami tahu Tuhan Yesus, Engkau yang mendirikan gereja ini Tuhan Yesus. Dan Engkau selalu menyertai dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa Tuhan gereja ini terus ada Tuhan. Sampai Engkau datang untuk yang kedua kalinya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Buat Engkau Tuhan ini perkara yang indah Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Engkau Jehovah Jireh, Allah menyediakan tepat pada waktunya. Orang yang berharap kepadamu Tuhan tidak akan Kau permalukan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kami doakan, kami sudah menerimanya malam hari ini. Haleluya. Amin. Ya, silakan Bu Esther. Ya, terima kasih Ibu Ruth untuk firman Tuhannya dan sharing-sharingnya. Kita belajar tentang Ibu Ruth, Ruth Naomi. Kita belajar untuk berserah dan bersandar hanya kepada Tuhan. Ya, kita bersyukur bisa berkumpul kembali dalam FA kita untuk dalam tahun 2021 ini yang kedua kalinya, dan juga kita tetap semangat untuk berikutnya. Oke, pengumuman untuk diingatkan ada MOA pada hari Rabu, dan ada hari Kamis kita ada doa malam dengan Zoom meeting, dan hari Jumat kita ada MOA juga di YouTube atau Facebook atau IG masing-masing. Ya, kita akan akhiri. Mungkin ada masukan atau tambahan atau kesaksian, silakan, saya persilakan. Iya, mungkin ada kesaksian. Bu Maya mau saksi katanya minggu ini. Iya, silakan. Katanya next week katanya. Ayo, silakan Bu Maya. Ditunggu kesaksiannya. Itu alibi suami saya. Waduh. Silahkan Bu Maya. Ayo. Kesaksian apa, Pak? Enggak ada sih. Kalau mau cerita apa ya? Cerita kemarin mudik, ya pasti semua juga udah tahu. Kemarin saya mudik, saya berusaha menerapkan sesuai sama protokol kesehatan gitu. Meskipun awalnya suami saya sebenarnya sih ogah-ogahan gitu, karena kan males ya harus ke rumah sakit dan segala macam gitu. Tapi ya saya sih ngeliatnya nggak ada ruginya gitu ya, meskipun mau dicegat atau enggak kan, tapi kan kita kan mau ketemu sama orang tua kan, itu penting ya. Jadi semua yang di kampung juga saya suruh rapid antigen gitu. Puji Tuhan semua hasilnya baik, jadi kami bisa mudik dengan tenang
Puji Tuhan, jalannya juga diberikan kelancaran, meskipun kami juga nggak kemana-mana. Jadi selama mudik kami cuma di rumah aja. Kami di Tulung Agung sekitar 3 hari. Setelah itu ke rumah mertua saya di Sidoarjo. Setelah dari mertua saya ke Malang, ke rumah Malang. Di rumah Malang kami menghabiskan malam tutup tahun bersama-sama. Kami cuma istilahnya kayak persekutuan doa kecil-kecilan gitu ya. Jadi kita cuma mengi bareng, doa bareng, nggak ada yang apa ya, nggak ada kembang api, nggak ada apa, sudah pokoknya sesederhana mungkin, tapi saya benar-benar merasakan apa ya, sukacita, rasa syukur yang luar biasa, karena mengingat mungkin teman-teman sudah pada tahu gitu ya, ada beberapa keluarga saya yang kemarin terpapar, tapi puji Tuhan akhirnya kita bisa menghabiskan, misalnya melewatkan malam tahun baru bersama-sama, bisa bersekutu bersama, puji Tuhan bersama tuh bagi saya tuh bahkan udah lebih dari cukup gitu loh, nggak ada lagi yang kalau apa ya, apalagi yang harus saya minta gitu sama Tuhan gitu. Tuhan sudah memberikan tuh yang lebih dari cukup gitu. Meskipun waktu itu juga sebenarnya ada kabar yang kurang enak karena mertua dari adik saya juga yang ada di Sulawesi, ada di Kolaka juga terpapar COVID gitu. Saya juga belum tahu sih kabarnya sampai saat ini, tapi sepertinya sih sudah sembuh karena kami juga belum mendengar kabar selanjutnya, karena waktu itu yang terpapar hampir satu rumah, termasuk keponakan dari adik ipar saya, jadi bayi yang masih berusia 10 bulan juga ikut terpapar gitu. Jadi kalau melihat apa ya keadaan situasi kondisi yang sekarang ini gitu ya, di kantor suami saya juga 2 hari yang lalu kebetulan ada yang meninggal juga gitu, terpapar COVID gitu. Sudah berapa orang ya, sekitar 3 orang kalau dihitung-hitung selama pandemi ini gitu. Ya dibilang menakutkan ya, menakutkan, apalagi dengan berita yang kayaknya nggak membuat kita semakin damai sejahtera ya. Kalau lihat TV itu kok isinya gitu, terus bencana alam di mana-mana, hampir semua di wilayah di Indonesia, bukan hanya di Jawa ya, tapi hampir semua pulau yang ada di Indonesia ini semua istilahnya rata gitu. Tapi ya kalau saya sih percaya Tuhan, seperti yang sering saya bilang gitu ya, menjalani kehidupan itu kan seperti kita lagi berjuang gitu. Tapi ketika kita mengingat bahwa kita sudah pernah mengalami yang saat-saat yang sulit, dan ketika itu Tuhan juga sudah menolong kita dan memulihkan kita dengan luar biasa gitu. Jadi untuk kedepannya ya tidak ada yang perlu kita khawatirkan gitu loh. Istilahnya kayak gini loh, kalau yang sudah-sudah aja Tuhan sudah pernah tolong, Tuhan sudah pernah memberikan kita kekuatan, sudah memberikan kita jalan keluar. Berarti untuk kedepannya ya pasti kita percaya Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan kita sih. Kalau saya sih percayanya seperti itu aja gitu. Jadi kalau sekarang sih ya berusaha apa ya istilahnya membangun diri sendiri gitu ya, maksudnya membangun energi positif di diri sendiri gitu, supaya saya juga tetap bisa sehat, saya juga tetap bisa berpikir yang baik, sehingga apa yang saya keluarkan juga itu istilahnya menyalur ke orang-orang lain gitu. Sebenarnya waktu mudik kemarin itu ada sempat kejadian itu suami saya tuh sakit. Jadi waktu kita di rest area, karena kita berangkatnya malam, ketika kami kan belum makan malam, lalu kita makan malam itu sekitar jam 11-an di wilayah masih Cikampek kalau nggak salah. Suami saya tuh kehujanan, terus akhirnya dia sakit gitu. Jadi waktu mudik itu dia tuh sakit flu berat, benar-benar flu. Suami saya sakit ya. Suami saya ini termasuk orang yang jarang sakit, istilahnya kayak flu gitu tuh dia jarang banget gitu. Beda sama saya gitu ya. Dan ketika dia sakit itu kemarin waktu mudik itu menular ke yang anak-anak kecil, hampir semua tuh sakit semua gitu. Anak-anak saya, terus Kina, Kansa, semuanya, keponakan-keponakan saya, sampai satu rumah itu yang di Malang itu kita kan terpisah di 2 rumah. Satu rumah itu yang ada saya dan anak saya itu semuanya sakit satu rumah, kecuali
saya sama mertua saya gitu. Jadi saya tuh bersyukur banget. Saya tuh seorang yang istilahnya boleh dibilang imun saya tuh jelek banget, tapi kemarin tuh Tuhan tuh benar-benar maksudnya memberikan saya kekuatan yang luar biasa gitu. Jadi saya dan mertua saya itu istilahnya pentolan yang emaknya ini malah dikasih kesehatan yang luar biasa sama Tuhan. Jadi kita bisa tetap masak, kita tetap bisa bersih-bersih rumah, tetap bisa istilahnya ngerawat yang sakit-sakit ini. Jadi sama sekali nggak apa, meskipun capek, meskipun sama aja gitu ya, mudik tuh cuma istilahnya kayak pindah tempat aja gitu. Tapi kami bersyukur sekali sih. Jadi ya itu aja sih yang bisa saya sharingkan. Tetap semangat buat semuanya, jaga kesehatan, tetap percaya, tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu aja sih. Makasih Pak, Tuhan berkati. Ya, puji nama Tuhan. Dan tentunya ada hal yang kita boleh temukan sebagai satu kekuatan yang luar biasa. Ya, saya juga bersyukur dengan pandemi selama beberapa bulan ini. Ya, yang biasanya kan kita ada anak kecil ya di rumah ya. Jadi yang biasanya setiap bulan itu store ke rumah sakit ya. Tapi selama pandemi bersyukur ya, istilahnya enggak sampai ya sakit ya biasalah. Cuma saya lihat ya enggak sakit juga sih ya. Ya ini puji Tuhannya yang saya lihat di dalam masa pandemi ini ada anugerah yang Tuhan beri untuk cucu saya ya, cucu-cucu yang ada di rumah ini kan dalam kasih dan penjagaan daripada Tuhan ya. Jadi saya bersyukur banget sehingga ya itu hal yang luar biasa. Ya, biasanya sekali lagi setiap bulan minimal lah itu harus beli ini, beli ono, ya beli obat ini, beli obat itu. Ternyata sepanjang 10 bulan ini puji Tuhan ya. Ini semua karena anugerah Tuhan, tidak ada satupun yang sakit ya. Dan memang kami benar-benar menjaga akan hal ini. Dan pesan saya dengan adanya pandemi yang belum kelar ini ya, bahkan kemarin saya mendengar berita atau diumumkan di salah satu web ya, bahwa untuk pemakaian masker ya itu diperkirakan sampai 4 tahun ke depan ya. Berarti ini ada hal yang kita mesti perhatikan betul, ya, jangan sampai seperti 2 hari yang lalu nggak salah ya di Indonesia itu paling tinggi ya 14.700 sekian ya, itu belum pernah ada, tapi itu terjadi. Jadi karena itu pesan saya kepada kita semua, yuk kita akan tetap mematuhi protokol kesehatan ya, prokes yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dan kita tahu bahwa hari-hari ini itu marak ya, sekarang sudah mulai marak adanya penjarahan, ada penjambretan di mana-mana. Ya, yuk kita terus minta kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga ya. Kita minta cover daripada Tuhan ya di dalam setiap langkah kehidupan kita. Ya, memang hari-hari kan sepi ya, jam 7 sudah istilahnya sudah seperti kehidupan di desa pada waktu itu. Ya, dan dulu kan kalau kita lihat di desa itu ada namanya kemit ya, kemit itu orang yang menjaga kampung ya, tapi karena ini pandemi sehingga mereka tidak menjaga ya, dan kita lihat ada di beberapa tempat yang biasanya tidak ada kejahatan, hari ini muncul kejahatan. Jika itu tetap kita waspada ya dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, rumah kita, harta benda yang Tuhan titipkan, ya yuk kita juga bisa menjaganya dengan baik ya, sehingga kita tetap mengalami kasih dan anugerah daripada Tuhan ya. Doa supaya bencana alam tadi sore ya, baru saja di beberapa kota di Banjarmasin, di Mamuju gempa, di Manado banjir, ya gunung api yang di Semeru juga yang ada di Jawa Tengah itu Merapi ya, tadi siang atau sore tadi di puncak juga mengalami banjir yang cukup keras ya di daerah puncak ya.
Jika itu ayo kita sama-sama bawa dalam doa supaya bangsa ini terjaga aman oleh anugerah Tuhan. Ya, terus berdoa juga bagi lingkungan kita di mana kita tinggal, ya. Dan kita percaya hanya dengan kekuatan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, semua akan bisa terselesaikan, ya. Ya, baik, saya akan nanti umumkan beberapa hal yang berkaitan dengan pelayanan di gereja ini. Kami masih mengatur segala sesuatunya, ya. Nanti kalau sudah final, kami akan segera umumkan langkah-langkah apa yang mesti kita kerjakan di dalam pekerjaan dan pelayanan Tuhan sampai dengan akhir kesehatan, dan terlebih bukan saja imun yang dijaga, tetapi iman juga dijaga, ya. Iman yang kuat, ya, ketika kita menggantungkan, ya, tadi firman yang kita dengar luar biasa, bagaimana hineni, ya, artinya cinta mati, ya. Ini luar biasa. Ibu Ruth ini orang Bahola tapi kenal bucin, ya. Saya baru tadi apa itu bucin? Warna budak cinta, ya. Dan itu menjadi satu hal yang luar biasa. Yuk kita hari ini hidup oleh karena anugerah daripada Tuhan, ya. Ya, mungkin yang terakhir ada yang mau menyampaikan sesuatu dari Pak, mau minta bantu ya. doa dong. Jadi Ya. IP itu hari Sabtu datang dari apartemen, udah gak enak badan. Nah, hari Senin malam dia udah bilang udah nggak bisa cium, udah maksudnya mandi tuh udah nggak cium bau apa sabun. Akhirnya tadi pagi saya bawa swab, dia positif COVID test. Jadi sekarang ada di sini, aku isolasi di atas lantai 3. Gitu. Dan besok kami sekeluarga mau swab juga. Iya, gitu. Iya, tolong bantu doa ya, Pak. Karena di mana? Karena tadi Pak Eli bilang lemes. Pak Eli bilang saya lemes banget. Saya tuh sebenarnya saya nangis, saya takut. Benar saya takut. Takut saya sebetulnya. Kalau bisa nangis, saya nangis dari tadi. Saya takut sebetulnya. Saya nggak nyangka ini bisa terjadi gitu. Buat saya, nggak sanggup saya rasanya. Cuma saya percaya kalau Tuhan yang pegang kendali hidup saya gitu. Benar-benar saya tadi Pak Eli bilang lemes ya Bu, lemes. Saya takut betulan. Iya, Ibu Ruth, beberapa hari ini saya puji Tuhan ketemu dengan pasien-pasien COVID. Dan ketika saya yang pertama waktu itu di bulan yang lalu, ya, waktu saya berdoa buat kakak saya yang diperkirakan COVID karena juga belum tahu penyakitnya apa, karena dari rumah sakit di daerah itu tidak segera melakukan rapid test, ya, sehingga tidak tahu apa yang sedang terjadi atas kesehatannya. Nah, waktu saya berdoa buat dia, ya, tiba-tiba ada satu iman yang ini yang cerita ipar saya, ada satu kuasa yang bekerja, dan betul dia tiba-tiba dia punya yang percaya sudah, karena begini, di rumah sakit itu tidak ada alat untuk swab. Dan terus pindah ke rumah sakit yang lain. Sementara untuk merujuk ke sana itu perlu waktu. Jadi waktu dikontak itu nggak ada kabar sampai 2 hari. Jadi 2 hari itu ada di IGD. Coba bisa dibayangkan, ya, campur dengan penyakit-penyakit yang lain begitu. Tetapi mengandalkan Tuhan, saya doa buat dia, tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang aku enggak COVID, ya, aku sembuh. Dan benar begitu dia pulang dan sampai hari ini dia sehat, memang perlu pemulihan di dalam katanya, ya. Yang kedua, saya berdoa buat teman saya di Surabaya, ya, juga terpapar COVID. Saya berdoa dia ada satu yang Tuhan taruh dan itu benar-benar membuat dia sembuh. Yang terakhir, teman saya di Jakarta di sini, itu juga bisa dibayangkan dia kena, anaknya yang nomor
2 dan 3 kena, akhirnya anak nomor 1 kena, istrinya kena tipes. Dan sampai dia dan 3 anaknya itu sampai dirawat di rumah sakit Wisma Atlet, ya. Dan waktu saya doa juga sama, dia ada satu refresh begitu, ya, satu refresh yang luar biasa, ya. Ya kalau boleh Ibu Ruth coba bisa dibuka Zoom-nya buat Ipeh supaya kita doa sama-sama. Bisa nggak? Bisa, maksudnya gimana Pak? Ipeh kan di atas. Ada di atas, suruh buka. Iya. Suruh buka suruh buka Zoom ya. Suruh kirim link, Ibu linknya dikirim ke Pak tolong Pak. Pak tolong. Nggak usah muncul, nggak apa-apa. Kita akan doa sama-sama. Iya. Iya sebentar Pak. Sebentar ya Pak. Ya, oke. Ya sabar Bapak Ibu semuanya. Ini memang betul. Ya kalau kita kemarin waktu saya diizinkan Tuhan pelayanan ke Batam di minggu lalu juga sebenarnya sama. Artinya sama begini. Ada satu ketakutan ya karena saya harus masuk di dalam tes antigen ya. 2 hari sebelum keberangkatan saya tes itu saya juga deg-deg gitu. Saya juga merasa tidak nyaman ya, apalagi waktu di sana itu kan banyak juga orang gitu ya. Pada akhirnya hasilnya negatif ya. Dan waktu pulang saya juga waktu dites juga deg-deg gitu karena cuma berlaku 2 hari dan ya kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Ya kalau yang cuman COVID aja sih ya nggak terlalu ini, tapi kalau ada penyakit penyerta itu yang berbahaya begitu. Jadi karena itu, ayo kita hari ini minta kepada anugerah Tuhan. Sudah Ibu Ruth ada? Ya, ada puji Tuhan, pelayanan di sana juga bisa berjalan dengan baik karena tuntunan Tuhan dan hal yang spesial yang saya pikir itu luar biasa yang Tuhan kerjakan ya, sehingga sampai semua bisa kembali ke Jakarta dan kembali melayani. Oke? Udah join belum pakai handphonenya Pak Riki, Pak? Pak Riki udah join ini? Udah join, ya itu berarti Ipeh. Ipeh ya? Iya. Oke. Yuk kita berdoa satu di dalam doa. Orala pada masyandara. Kaulah Tuhan penyembuh, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Sama-sama kita pujikan. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Kami akan berdoa ya Tuhan seperti Matius pasalnya yang ke-7. Mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka engkau akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan
dikerjakan bagimu. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan mengasihi setiap kami. Kami berdoa Bapa buat pergumulan yang dihadapi oleh keluarga Bapak dan Ibu Riki malam hari ini, untuk Putri yang sedang sakit dan secara medis dihasilkan dia terpapar COVID-19. Tuhan, semua ada dalam kendali-Mu. Amen. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang penuh anugerah, Bapa yang penuh dengan kasih, Bapa yang memberikan penghiburan, kekuatan. Bahkan ketika Kau izinkan terjadi, itu semua tidak melampaui kekuatan kami. Bapa, biarlah berdoa khusus untuk hamba-Mu Ibu Ruth, bila hari ini ada dalam ketakutan, Tuhan mari angkat dalam nama Yesus. Angkat dalam nama Yesus. Berikan damai sejahtera. Berikan damai sejahtera. Berikan damai sejahtera. Turun atas hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah seperti hati daripada Ruth yang terpaut kepada Naomi. Demikian hati hamba-Mu sungguh-sungguh terpaut kepada Tuhan. Amin. Bapa, Engkau akan meluputkan dalam nama Yesus sakit penyakit yang ada dalam tubuh daripada Ipe. Dalam nama Yesus, kami cabut penyakit yang bukan ditanam oleh Bapa. Kami minta mujizat-Mu terjadi. Keluarga Ibu Ruth akan melakukan tes untuk antigen. Tuhan, semuanya akan baik, akan baik, Amen. akan baik, Amen. akan baik. Amen. Semua akan baik, Amen. semua akan baik. Amen. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang menyertai. Amen. Sejahtera daripada Tuhan yang melampaui segala akal ada dalam kehidupan hamba-Mu, Amen. dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, bahkan dalam pelayanan. Bapak, terima kasih. Kami melepaskan berkat mujizat, 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 mujizat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami juga minta Tuhan, setiap kami, karena maupun kami melangkah, ada penjagaan Tuhan, ada cover daripada Tuhan, ada di dalam kehidupan kami. Amen. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa permohonan kami. Dan kami terima segala kebaikan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak ya Pak. Berkati. Ya, kita dukung. Sudah sembuh. Ya. Hanya Amin. only passing by. Ya, melewati saja. Amin. Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Tuhan tetap memberkati. Ya. Ya. Berkati. Oke, ada yang lain mau didoakan mumpung kita bertemu? Pak, maaf Oke. Pak. Pak. Ya. Pak Eli, ini videonya mau di-sharing? Video kemarin berbagi. Oh iya, kemarin di tanggal 13 Januari di awal tahun 2020 kita bersyukur, kita masih 2021 kita bersyukur kita masih bisa melakukan kegiatan kita yang kita sudah lakukan di 2020 kemarin, mulai dari bulan Oktober sampai dengan di tahun ini kita juga masih melakukannya, dan saya bersyukur sekali dan berterima kasih kepada semua rekan-rekan teman-teman yang masih mau mendukung akan program kegiatan kami pada setiap tanggal 13 di setiap bulannya. Di bulan kemarin bersyukur yang terkumpul, dan saya melihat mulai dari awal Oktober, November, Desember, dan di awal tahun 2021 ini semakin banyak yang terkumpul, dan di kemarin terkumpul 127 bungkus yang terkumpul, di mana di Oktober pertama 2020 cuma terkumpul 54 bungkus, dan ke November di 82 bungkus, di Desember kemarin 107 bungkus, dan bersyukur di awal tahun 2021 berkumpul 127 bungkus.
Mungkin bisa diputarkan Bu Maya atau video yang sudah kegiatan yang sudah dilakukan di bulan Januari kemarin. Hari ini bulan Januari tanggal 13 2021 ini. Bentar ya Pak, saya salah ngopi. Saya kopi yang Desember. Ya kalau memang kan bisa lihat nanti kan ada biasa di MOA ya. Kalau memang masih belum Iya, Eli bisa disampaikan kemarin mungkin apa namanya susah juga mencari para pemulung sebab dengan adanya Bu Risma sebagai Menteri Sosial ya ternyata itu dampaknya luar biasa. Jadi Bu Risma menjangkau mereka yang ada di dalam, terutama yang mereka yang membawa anak-anak itu pasti diambil, pasti digelandang ke Kementerian Sosial ya untuk ya mulai dibina ya dijadikan manusia seperti yang dia kerjakan waktu ada di Surabaya ya, bahkan ada satu anak yang mereka bisa bekerja dengan baik dan juga yang apa namanya mereka menjadi pemain bola ya, dan tidak ada yang menjadi pegawai negeri sipil ya. Jadi ini juga bersyukur ya. Tapi orang-orang yang tidak membawa anak ya, orang sendiri itu pasti mereka aman tetap memulung ya. Berarti jumlahnya kalau dengan anak-anak itu sudah pasti agak sedikit berkurang. Tapi kita akan dengan cara-cara yang lain ya, nanti mungkin bukan sekedar untuk apa namanya, karena kita akan tingkatkan juga masalah-masalah sosial ini kepada orang-orang yang memerlukan ya. Ya, mungkin tuh Eli disampaikan juga kesulitan apa yang dihadapi hari-hari ini ya. Ya kemarin itu memang ya untuk di Januari ini sangat ya, karena kita kemarin itu mulainya jam 10:30 ya kita mulai, dan itu memang selama 3 bulan yang sebelumnya itu ya baik-baik saja karena sekitar jam 1 atau setengah 12 itu jam 1 sampai setengah 2 itu sudah selesai. Tapi kemarin jam 3 lewat itu belum selesai. Jadi mulai dari jam sekitar setengah 11 itu keliling naik sepeda motor nyari kok yang biasanya ketemu di jalan itu enggak ketemu. Nanti terjawab itu waktu terakhir itu di hampir sekitar jam 3 di mana banyak pemulung-pemulung itu yang bawa anak kecil dikejar oleh Satpol PP dan ditangkap. Ya, ada sekitar 5 orang ibu dan setiap ibu ini ada yang 2 anaknya, ada yang 1 anaknya diambil dan dinaikkan di mobil patroli Satpol PP. Rupanya kami mendapat jawabannya, rupanya oh ini mungkin karena ada rahasia. Jadi biasanya kita sepanjang jalan bisa ketemu, tapi kok ini jarang sekali. Maka sampainya kemarin saya sampai ke Rawamangun, sampai ke Cempaka Putih, sampai ke Cempaka Mas, terus cari lagi ke Sunter, cari lagi ke Semur Batu, yang biasanya kami tidak pernah ke sana, cuma sekitar Kelapa Gading, tapi karena kesulitan mencari pemulung ini sampai kami harus ke Sunter, terus Semur Batu, Cempaka Putih, Cempaka Mas, ke Pulau Gadung dan Rawamangun. Tapi dan puji Tuhan bisa semuanya terselesaikan dengan baik. Ya itulah yang kami kendala yang kami dapati, dan tapi bersyukur lewat penyertaan Tuhan semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Udah siap Pak Eli? Udah.
Iya, terima kasih Bu Maya buat videonya yang sudah dibuatkan. Ya, saya kembalikan kembali ke siapa? Kak Pipit. Oke, ya. Kita bersyukur banyak kesaksian dan juga beberapa pokok doa agar kita juga bisa bawa rekan-rekan kita dalam doa keseharian kita. Dan biarlah juga kegiatan daripada kita juga kita bisa dukung terus. Dan biar kita bisa bertemu kembali di seperti tadi yang saya bilang di hari Kamis Zoom meeting dan hari Rabu dan Jumat dalam MOA. Oke, kita akhiri kita doa penutup. Ya, Pak Riki menutup dalam doa, Pak Riki. Ayo Pak Riki. Kakak Riki. Kita satu dalam doa ya. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih segala kebaikan-Mu atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, sekalipun kami melihat kehidupan yang semakin berat di dalam tahun-tahun ini, Tuhan Yesus, tapi kami percaya, Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan kami tergeletak. Engkau Tuhan yang selalu memperhatikan kami. Sekalipun kami tidak melihat titik terang, tapi kami percaya Engkau tidak akan melepaskan tangan kami ketika kami berjalan bersama Engkau. Biar iman kami ini ditarik lebih kuat lagi melalui problem yang kami lewati, melalui masalah yang kami harus lewati. Biarlah itu membuat iman kami semakin membesar, semakin kuat, dan pengharapan kami semakin kuat di dalam Engkau, Tuhan. Biarlah apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, Tuhan Yesus, tidak membuat kami lemah, tidak membuat kami putus asa, tapi kami semakin kuat, kami semakin berharap kepadamu, kami semakin mencintai-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih atas malam hari ini. Terima kasih atas firman-Mu, terima kasih atas kesaksian-kesaksian yang telah kami dengar, juga doa-doa ini yang telah kami dengar, Tuhan. Terima kasih atas segalanya, atas segala hari ini, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih atas segalanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh berharap untuk ke depan, kami juga boleh, Tuhan Yesus, untuk tetap setia kepada-Mu, Tuhan Yesus, di dalam program-program gereja kami ini, Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Pak Riki, Bu Ruth. Ya, Maya, Kak Didi. Terima kasih Pak, udah didoain. Terima kasih Kak Bibi. Saya juga bilang terima kasih. Pak Yuan. Tadi dia handphonenya taruh di depan, nggak berani dimasukin Pak. Dia juga dengerin di depan pintu. Gak apa-apa, semangat. Ye. Ya. Ada mujizat. Oke. Terima kasih semuanya. Semangat, Mak. Makasih semuanya. Tuhan berkati. Semangat, Tuhan berkati. Aduh, Ibu Ruth bisa. Amin. Pak Didi langsung sekarang Pak Didi. Tampak face-nya aja ini. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Makasih Pak Eli, makasih Bu Esther, makasih.